Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Oktavia Siska. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. KI 3 menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. KI 4 menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan. Dengan tujuan, peserta didik dapat menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan generatif dan vegetatif serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan, serta dapat menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif alami, contohnya tunas adventif, yakni tunas yang muncul selain dari ujung batang, contohnya cocar bebek. Rizoma adalah modifikasi batang tumbuhan yang tumbuh menjalar di bawah tanah yang bertunas, contohnya jahe, kunyit, dan lengkuas. Tunas, contohnya tebu dan bambu. Contohnya wortel dan lobak. Umbi lapis, contohnya bawang merah. Umbi batang, contohnya kentang. Stolon atau geragi adalah batang yang tumbuh di atas permukaan tanah, contohnya stroberi dan pegagan. Perkembangbiakan vegetatif aseksual buatan dibagi menjadi 5. Yang pertama, stek batang dan stek daun. Stek batang yakni batang yang ditancapkan di tanah, contohnya pada ketela pohon, puring, dan kamboja. Sedangkan stek daun contohnya pada tanaman lidah mertua. Yang kedua adalah mencangkok, contohnya pada tanaman buah-buahan, jambu, sawo, dan durian. Ketiga adalah mengenten atau sambung bujuk. Yang keempat adalah okulasi atau menempel, dan yang kelima adalah merunduk. Kita hafalkan lagi bagian-bagian bunga: mahkota, benang sari, tangkai benang sari, kepala butik, tangkai butik, bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Macam-macam penyerbukan. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri yang terjadi pada satu bunga. Penyerbukan tetangga terjadi pada 2 bunga dalam satu tanaman. Penyerbukan silang terjadi pada 2 bunga yang berbeda tanaman. Penyerbukan bastar terjadi pada 2 tanaman yang berbeda jenisnya. Macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya. Yang pertama, anemogami dengan perantara angin, hidrogami dengan perantara air, antropogami dengan perantara manusia, contohnya salak dan panili, zoidiogami perantara hewan, siput namanya malakogami, serangga entomogami, kelelawar kriptorogami, dan burung namanya ornitogami. Pembuahan tumbuhan Angiospermae termasuk dalam pembuahan ganda. Yang pertama, sel telur dan inti generatif 1 akan berubah menjadi sigot. Inti kandung lembaga sekunder dan inti generatif 2 akan berubah menjadi endosperm. Penyebaran biji berdasarkan perantaranya. Yang pertama, anemokori, contohnya pada biji dandelion. Ornitokori dibantu oleh burung. Hidrokori pada biji kelapa dibantu oleh arus air. Mamokori dibantu oleh mamalia, dan kriptomokori dibantu oleh kelelawar. Perkecambahan dibagi menjadi 2, ada epigeal dan hipogeal. Epigeal pada tumbuhan dikotil, biasanya kotiledonnya ada di atas tanah, sedangkan hipogeal pada tumbuhan monokotil, kotiledonnya ada di dalam tanah. Faktor yang mempengaruhi perkecambahan ada 2. Yang pertama adalah internal, faktor dari dalam, dan eksternal adalah faktor dari luar. Tumbuhan Gymnospermae memiliki batang, akar, dan daun sejati
namun belum memiliki bunga sejati. Terjadi pembuahan tunggal, contohnya pada pakis haji dan pinus. Reproduksinya, tanaman pinus mempunyai dua bunga, yakni strobilus jantan dan strobilus betina. Setelah terjadi penyerbukan pada strobilus betina, maka sayap dari strobilus betina akan bertebangan, akan bisa menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan lumut atau bryophyta tak memiliki akar batang dan daun sejati, tak memiliki pembuluh angkut, mengalami pergiliran keturunan. Reproduksi dan metagenesis tumbuhan lumut. Yang pertama, sel sperma membuahi ovum berubah menjadi sigot, terjadi pembelahan mitosis, lalu meiosis, spora mengalami mitosis. Tumbuhan paku atau Pteridophyta memiliki jaringan pengangkut atau xilem dan floem. Secara umum telah dibedakan akar dan batangnya. Alat reproduksinya berupa spora. Sori adalah bagian yang menghasilkan spora dan sorus adalah bagian yang tidak ada sporanya. Reproduksi dan metagenesis tumbuhan paku bisa kalian lihat. Spora akan menjadi gymnospitha, antheridium dan archegonium menghasilkan sel telur dan sel sperma, terjadi fertilisasi, berubah menjadi sigot, lalu pembelahan mitosis, gametophyte berubah menjadi tanaman tumbuhan paku yang menghasilkan spora. Perbandingan metagenesis tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Metagenesis lumut, spora akan berubah menjadi protonema dan menjadi tumbuhan lumut dewasa, sedangkan pada tumbuhan paku, spora akan berubah menjadi protalium. Teknologi reproduksi tumbuhan yang pertama adalah hidroponik, biasanya pada tanaman kangkung, selada, sawi, dan masih banyak lagi. Vertikultur adalah pemanfaatan bercocok tanam pada lahan yang sempit. Kultur jaringan biasanya pada tanaman anggrek, sedangkan hibridisasi atau persilangan biasanya pada tanaman untuk mendapatkan kualitas jenis yang bagus. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.